Oke ya. Jadi batas deadline-nya kapan Pak? Oh, ya segera aja lah. Kalau saya sih dari dulu biasanya tuh 2 minggu. Tapi ya buat yang sudah-sudah pasti aja selalu telat. Jadi saya akan selalu menerima tugas sampai batas pemasukan nilai, ya, sampai batas waktu penarikan nilai. Tugas yang mana ya? Bisa dilihat di PPT yang minggu lalu saya upload di halaman terakhir. Kalau ngedownload PPT yang saya share di grup FB pasti tahu tugasnya di mana. Di halaman terakhir, di slide terakhir. Atau kalau nggak juga ya nonton rekaman YouTube-nya, lihat menit-menit terakhir. Seperti itu ya. Maaf nih, saya agak pilek ya. Oh iya, Mas Ji sudah ya? Oke, sudah masuk. Ya, sudah pada masuk. Hanya saya belum ngerekap, nanti saya kumpulkan tugas-tugasnya. Tapi teman-teman yang penting tahu kan maknanya hubungan mobilitas sosial dengan struktur sosial. Jadi orang melakukan mobilitas sosial salah satu tujuannya yaitu ingin merubah status sosial. Udah ya? Kalau udah, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, kita lanjut ya. Coba dilihat layarnya. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Sudah terlihat belum? Jadi ini bab 3 tentang mobilitas sosial ya. Pengertian mobilitas sosial, mobilis, mudah, mobilitas sosial yaitu gerak dalam struktur sosial atau perpindahan seseorang atau kelompok orang dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Ada mobilitas sosial vertikal dan ada mobilitas sosial horizontal. Ya, itu naik turunnya kelas sosial seseorang, itu mobilitas sosial vertikal. Kemudian ada mobilitas sosial horizontal, yaitu gerak sosial yang tidak menimbulkan naik turunnya kelas sosial seseorang. Oke, kemudian yang berikutnya ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya. Mobilitas sosial vertikal naik dikenal dengan nama social climbing, dan mobilitas sosial turun atau dikenal dengan social sinking atau downward mobility. Ya ini banyak contohnya, ya saya juga udah sempat tampilkan, kayak sekarang banyak kasus. Mobilitas horizontal ada pelayan individu atau objek dari sosial dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain.
yang posisinya sama atau sederajat. Ada juga mobilitas geografis. Contohnya bagaimana? Contoh mobilitas geografis itu ya perpindahan dari satu permukaan bumi ke permukaan bumi yang lain karena namanya juga geografis. Contohnya dari asalnya pinggir pantai kemudian pindah ke kawasan pegunungan. Ya, itu mobilitas geografis. Atau pindah dari Jakarta ke kampung halaman di Jawa. Itu mobilitas geografis juga. Kemudian ada mobilitas antar generasi. Dan mobilitas antar generasi itu ya itu tadi ada status sosial yang berubah antara kakek ke anak, anak ke cucu, ya kan? Ada kakek, bapak, anak, cucu, ada 4 generasi, yaitu mobilitas antar generasi. Contohnya ya kayak di perusahaan-perusahaan ya. Sebuah perusahaan itu biasanya akan berjaya sampai di generasi ketiga. Ketika generasi keempat, kadang-kadang sebuah perusahaan itu goyang. Contohnya kalau di Indonesia, ya mungkin kita kenal ada pengusaha yang namanya Bakri ya. Abu Rizal Bakri itu kalau nggak salah dia adalah generasi kedua. Dan generasi ketiganya adalah siapa itu? Yang Direktur Asia Nirwan Bakri ya. Nirwan Bakri uh, itu adalah generasi ketiga. Itu mobilitas antar generasi. Dari kakeknya yang membangun pertama kali ya Ahmad Bakri, kemudian anaknya Abu Rizal Bakri, kemudian anaknya Abu Rizal Bakri yaitu Nirwan Bakri. Nah, itu adalah mobilitas antar generasi kan. Dari kakeknya perintis usaha. Bapaknya punya usaha, cucunya nih anaknya, cucunya Pak Ahmad Bakri nih yang melanjutkan. Nah, seperti itu. Kemudian ada mobilitas intragenerasi atau mobilitas di dalam generasi seperti itu. Ini kayaknya udah ada dalam contoh. Faktor pendorong mobilitas sosial ini minggu lalu juga sebenarnya kita bahas ya. Ada karena ingin merubah status sosial, karena keadaan ekonomi, karena situasi politik, misalnya contohnya karena ada perang, karena ada konflik, ya kan? Maka orang melakukan mobilitas sosial yang kita kenal dengan istilah pengungsi ya. Kayak di Suriah karena ada situasi politik ya, ada perang, jadi rakyatnya mengungsi. Jadi dari Suriah sampai nyebrang sampai ke Eropa, ya, sampai ke Turki, sampai ke Jerman. Itu adalah karena situasi politik. Mobilitas sosial yang lain karena motif keagamaan. Di Indonesia dulu ada yang namanya apa ya kemarin itu terkenal itu gerakan Nusantara apa? Gerakan Nusantara. Ada yang tahu apa namanya gerakan Nusantara yang sampai anggotanya itu diajak hijrah sampai rame-rame pindah bedol desa bikin kampung baru di kawasan Kalimantan Barat yang akhirnya geger sampai ke Menteri Menko Polkam terus menyatakan gerakan yang terlarang gitu kan organisasi terlarang apa gerakan Nusantara apa lupa saya namanya Fajar Nusantara ya Gavatar ya kan gerakan Fajar Nusantara Gavatar iya Gavatar itu yang ramai kemarin itu ya itu motif-motif keagamaan jadi anggotanya di doktrin supaya mau ikut hijrah katanya sampai ninggalin keluarganya, ninggalin anaknya, atau ninggalin suami, ninggalin istri gitu kan. Kalau istri atau suaminya tidak sepaham gitu. Itu kan mobilitas sosial juga. Tapi yang paling baik ya kita contoh ya hijrah itu ya contoh lainnya adalah kayak berhaji ya, umroh atau haji. Itu ada motif keagamaan. Orang melakukan mobilitas sosial pada waktu tertentu, hanya pada saat bulan haji saja. Itu mobilitas sosial. Oke, yang berikutnya faktor kependudukan atau demografi. Ini kita kenal kalau di Indonesia ada yang namanya transmigrasi ya. Dari Pulau Jawa yang padat ke Pulau Papua yang sepi, yang luas. Nah, seperti itu. Atau yang kita kenal dengan menjadi turis. Itu karena keinginan melihat daerah lain. Ya, ya itu banyak zaman sekarang gampang sekali jadi turis. Ya, istilahnya jadi turis backpacker.
modal nekat sedikit. Oke. Cara digunakan untuk mobilitas vertikal ini juga sudah dibahas. Saluran mobilitas atau channel atau saluran itu apa? Bisa lewat angkatan bersenjata ya, lewat lembaga keamanan, lewat organisasi politik ya, contohnya lewat parpol, terus organisasi ekonomi, keahlian, dan saluran lainnya. Faktor penghalang mobilitas sosial itu karena perbedaan ras dan agama, diskriminasi kelas, pengaruh sosial, ini juga sudah dibahas ya. Oke. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Jelas ya? Tidak ada, kita lanjut. Atau oke ya, tidak ada, kita lanjut ke bagian berikutnya. Konsekuensi bentuk-bentuk dari struktur sosial. Jadi struktur sosial itu kan sudah diketahui ya. Jadi ada lapisan-lapisan masyarakat gitu ya, ada lapisan atas, ada lapisan bawah, ada lapisan menengah. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari struktur sosial. Ketika ada struktur sosial, maka di masyarakat itu akan menjadi apa? Seperti ini konsekuensinya. Konsekuensinya ada diferensiasi sosial. Ya, diferensiasi sosial itu apa? Yaitu pemilihan-pemilihan warga masyarakat secara horizontal dan vertikal. Sehingga melahirkan kelompok-kelompok bersusun ke samping tanpa menunjukkan adanya perbedaan tingkatan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Diferensiasi sosial contohnya ya karena misalnya diferensiasi sosial menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Diferensiasi sosial menurut pekerjaan. Ada dokter, ada petani, ada pedagang, ada karyawan. Itu sama-sama statusnya. Statusnya sama, jadi dikelompokkan. Kemudian berdasarkan ras, ya, suku, agama, ras, sara itu bisa, itu bagian dari bentuk diferensiasi sosial. Ya, sara itu ada suku, berdasarkan suku ada suku Jawa, suku Sunda, suku Padang, suku Minang, suku Papua dan seterusnya. Ya, di Papua aja sukunya ada banyak kan, ada suku Dani, ada suku apa, Amume dan seterusnya. Itu adalah bentuk daripada diferensiasi sosial, ya, seperti itu. Nah, jadi mengelompokkan masyarakat tanpa adanya perbedaan tingkatan, jadi semuanya dianggap sama. Seperti sara itu tadi, suku, kemudian agama dikelompokkan, ada agama umat Muslim, ada umat Nasrani, ada umat Buddha, umat Hindu, dikelompok-kelompokkan. Posisinya sama, sama-sama rakyat Indonesia, ya. Tapi diferensiasi, dibedakan seperti itu. Itu contohnya. Sampai sini jelas, ada pertanyaan tidak? Tidak, kita lanjut. Jenis-jenis diferensiasi atau pembedaan sosial yang secara alami. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan. Berdasarkan ras. Jadi kayak ras Jawa, ras Jawa atau ras Asia. Kemudian ada ras Eropa atau ras Kaukasus, ya. Jadi kalau dibilang di dunia itu ada bermacam ras, ya. Ada ras Negro, ada kulit putih, ada Kaukasus, ada ras Asia, Asia juga macam-macam. Ada ras Australasia ya, jadi kayak Papua gitu. Ras Melanesia hitungannya seperti itu ya.
negro tapi di Asia gitu, kulit hitam tapi di Asia. Ya, seperti itu. Ya, itu adalah beberapa jenis ras dan itu sifatnya alamiah. Artinya apa? Artinya ya sudah tercipta dari sananya. Kalau dalam ayat Al-Quran atau surat apa itu? Surat Ar-Ra'd ayat 13. Surat Ar-Ra'd ayat 13. Apal nggak artinya tuh? Biasanya ada di cetakan undangan ya. Jadi kan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk lita'arofu ya, saling mengenal. Nah itu adalah bukti bahwa di seluruh dunia ada berbagai macam ras untuk saling mengenal. Nah, itu jadi itu alami. Ya Al-Quran juga menyatakan begitu bahwa dunia itu diciptakan berbagai macam ras. Tapi ya jangan jadi perbedaan, tapi kita untuk saling lita'arofu. Karena apa? Karena di ujung ayat Quran surat Ar-Ra'd ayat 13 itu apa? Ada inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang dilihat adalah ketakwaannya. Ya. Seperti itu. Jadi, oke, kita ada berbagai macam ras. Alamiah itu. Natural. Ya Allah ciptakan begitu. Ada laki, ada perempuan. Nah, ada yang tua, ada yang muda. Ada yang pintar, ada yang enggak. Nah, itu tetap semua ujung-ujungnya. Kalau menurut Al-Quran yang dipandang di akhirat itu adalah siapa yang paling takwa. Gitu. Ya. Jadi, tidak perlu ada takut, ada perbedaan-perbedaan. Tapi kadang kenyataan di dunia itu ada yang dikenal perbedaan-perbedaan ini melalui ras yang kita kenal dengan istilah apa? Apartheid ya. Apartheid itu seperti apa namanya? Masuk ke dalam apa ya? Ke dalam diferensiasi sosial. Kenapa? Karena perbedaan warna kulit itu apartheid ya. Itu yang tokohnya dikenal di Afrika Selatan itu Nelson Mandela ya. Karena dia membedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Oke, itu tadi dari alamiah. Kemudian dari pembedaan sosial secara sosial ya, yaitu perbedaan etnis. Etnis itu sama dengan suku ya. Kemudian berdasarkan gender. Tapi ini nggak tahu nih transgender masuk juga nggak ya? Gender di sini apakah hanya laki dan perempuan, kemudian ada transgender. Terus berdasarkan agama, berdasarkan pekerjaan, ini juga tadi saya sudah sebutkan contoh-contohnya ya. Oke, yang berikutnya adalah perbedaan ciri sosial. Ciri sosial berkaitan dengan fungsi warga masyarakat dalam kehidupan sosial, di mana setiap orang melakukan tugasnya atau fungsinya sesuai dengan profesi atau pekerjaannya. Contoh, ciri sosial itu contohnya ada yang disebut tokoh kiai, ustadz, tokoh agama, member of majelis ulama. Nah, itu ciri sosialnya ada kan. Fungsinya apa ya? Fungsinya dia dakwah, jadi takmir masjid. Nah, itu fungsi profesi atau pekerjaannya. Bisa ciri sosialnya kayak dokter. Ciri sosialnya ya begitu, mengobati masyarakat. Itu karena fungsinya di pengobat masyarakat, dia punya ciri-ciri sosial. Kemudian ada berdasarkan perbedaan ciri budaya. Ya, ini salah satu konsekuensi dari adanya perbedaan suku bangsa yang merupakan perwujudan ciri budaya. Apalagi kita kenal Indonesia ya. Indonesia itu multikultur ya, atau dikenal dengan banyak budaya. Kenapa? Karena suku bangsanya banyak. Suku bangsanya banyak. Dari Aceh, di Sumatera aja ada berapa puluh, ya, berapa ratus suku bangsa budaya. Jawa, di Jawa pun juga sama. Ya, belum lagi bahasanya. Itu beda, konsekuensi perbedaan suku bangsa. Itu pasti ada ciri budayanya. Ya. Nah, diferensiasi sosial juga berdasarkan suku, ya itu kan berdasarkan budaya kan bisa dibuat seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah
Konsekuensi diferensiasi sosial terhadap konflik dan integrasi sosial. Jadi, apa konsekuensinya dengan adanya struktur sosial, ada mobilitas sosial, itu kan, dan diferensiasi sosial. Ya mau nggak mau nanti di sini akan ada dua hal. Pertama itu perpecahan atau konflik, yang kedua itu adalah persatuan atau integrasi sosial. Ada pertanyaan dulu tidak? Di break dulu nih. Jangan-jangan pada tidur. Ini masih pada monitor nggak nih? Halo? Halo? Tidak ada? Masih menyimak? Masih pada tidur? Oke, masih bagus. Kalau masih ini saya buka yang ini. Coba saya stop sharing dulu ya. Oh, masih ya? Iyalah, masih lah. Kalau nggak masih ya repot. Sip, masih monitor semua. Oke, kalau masih monitor ini saya coba buka ya. Buka tentang apa? Masih ya? Oke, kalau masih terima kasih. Nah, coba kelihatan di layarnya. Aduh, iya. Kalau udah kelihatan bagus ya. Sudah terlihat ya layarnya ya. Hai. Nah, ini kita lihat bagaimana dunia melihat diferensiasi sosial. Orang Jepang termasuk subras Asiatik Mongoloid. Orang Eskimo termasuk subras American Mongoloid. Orang Indonesia termasuk subras Malayan Mongoloid. Nah, semuanya ada Mongol. Mongoloid. Oke. Di sini kita lihat tokoh-tokoh adat, budaya, perbedaan budaya, ya, diferensiasi sosial. Ini kita lihat di sini ada Pulau Sumatera digambarkan, Pulau Jawa, Kalimantan, ada orang-orang dengan pakaian adatnya masing-masing. Itu Indonesia ya. Makanya kita harus bangga jadi warga Indonesia. Harus menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai Indonesia bubar ya. Ya. Ciri-ciri dan bentuk diferensiasi sosial. Ada yang berdasarkan perbedaan agama, ada yang berdasarkan suku, ada yang berdasarkan warna kulit. Nih, profesi pengemasan berasal dari jenis pekerjaan atau profesinya, misalnya petani, pilot, buruh, manajer, karyawan, dan seterusnya ya. Tuh, di sini juga ada lapisan diferensiasi sosial. Sujono Sukanto adalah penggolongan masyarakat atas perbedaan tertentu yang samanya sama atau sejajar.
Oke, kita lihat di sini banyak klasifikasi masyarakat secara horizontal. Namun sesungguhnya kedudukan mereka setara, sejajar. Asumsinya adalah tak ada golongan dan dari pembagian tersebut yang menganggap golongannya lebih tinggi. Ya, itu dianggap sama rata. Ya, itulah. Oke. Perbedaan masyarakat secara vertikal disebut stratifikasi sosial. Sedangkan perbedaan masyarakat secara horizontal disebut diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial muncul karena ketimpangan distribusi dan kelangkaan barang berharga yang dibutuhkan masyarakat, seperti uang, kekuasaan, dan pendidikan. Diferensiasi sosial muncul karena pembagian kerja, perbedaan agama, ras, etnis, dan jenis kelamin. Nah, ini juga sudah bisa kita ambil pelajaran dari sini ya. Seperti itu. Ada juga yang tokoh terkenal sampai ini kalau kita lihat diferensiasi sosial yang ini ada yang istilah fasisme. Fasis. Apa itu fasis? Ya, itu orang yang nggak mau menerima pendapat orang lain. Salah satunya seperti itu. Ini struktur sosial sekali lagi, jadi kita harus lihat kayak struktur sosial nih ya. Ini raja, ini aparat kerajaan, patih, panglima, ini panglima semua. Nah, ini hulu balang, ya hulu balang. Dan ini paling bawah ini prajurit, dan yang paling bawah lagi adalah rakyat. Nah, ini adalah struktur kerajaan, ini bentuknya adalah bentuk piramid. Ini salah satu bentuk daripada struktur sosial. Ya. Konsekuensi adanya stratifikasi dan diferensiasi sosial itu apa? Ini yang sedang kita bahas. Konsekuensinya apa? Konsekuensi, oke, kita cari di sini. Ada nggak gambarnya? Konsekuensi diferensiasi sosial. Itu tadi, pilihannya ada dua. Konsekuensinya adalah, pertama, adanya konflik. Dan yang kedua, adanya integrasi sosial. Yang harus kita yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga, ya, yang harus kita jaga adalah jangan sampai menjadi konflik, karena Indonesia punya undang-undang mencegah konflik, adanya yang disebut dengan aturan SARA itu. Jadi nggak boleh membahas soal SARA katanya. Kenapa? Ya kalau dibahas soal SARA maka akan mengakibatkan konflik, akan terjadi keributan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, konsekuensi diferensiasi sosial, kita lihat ke bawah. Nah, diferensiasi sosial atau horizontal itu tidak menimbulkan kelas-kelas sosial. Ya. Lain kalau stratifikasi sosial. Kalau stratifikasi sosial itu menimbulkan kelas sosial. Makanya kalau teman-teman belajar sosiologi nanti kenal dengan ada yang namanya sosialisme, nanti kenal juga dengan adanya istilah negara-negara sosialis, ya. Jadi di dunia ini kalau dari sisi ideologi ya, ini kalau teman-teman masih mau ingat, di ideologinya ada ideologi sosialis dan ideologi kapitalis. Kapital itu apa? Yang punya modal, yang punya duit. Sosial itu apa ya? Masyarakat, kelompok masyarakat. Nah, dua kelompok ini saling berebut pengaruh di seluruh dunia, ya, antara negara dengan punya kapital yang banyak dan negara yang sosial. Oh iya, betul. PPT yang ini belum saya upload. Nanti saya upload ya, sabar. Tadi saya belum sempat karena masuk kelas aja tadi udah diumumin kan datangnya telat jam 10. Insya Allah nanti setelah kelas saya upload ya. Jangan khawatir.
Jangan khawatir ya. Nanti saya tuh. Di sini ada yang disebut dengan interseksi dan konsolidasi. Wah, apa itu interseksi? Interseksi itu ketika seseorang mempunyai fungsi sosial yang beririsan, ya, yang beririsan. Contohnya bagaimana? Contohnya interseksi itu adalah, misalnya saya ada seorang guru. Selain saya sebagai seorang guru, di rumah saya juga sebagai seorang apa? Interseksi contohnya yaitu antara posisi di rumah saya sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang anggota parpol misalnya. Maka di situ ada irisan atau interseksi atau ada hubungan bahwa di satu sisi saya sebagai seorang guru, di sisi lain saya sebagai anggota parpol misalnya. Ya. Nah, itu ada namanya interseksi. Kemudian ada juga yang disebut dengan konsolidasi. Oke. Itu ada di buku, nanti kita bahas. Karena kita nanti apa namanya? Kita nanti lagi bahas ini ya. Kita lihat ke PPT lagi. Nanti kita lihat-lihat lagi ya. Jelaskan hubungan diferensiasi sosial terhadap lahirnya konflik dan disintegrasi sosial. Jelaskan upaya-upaya problem solving terhadap masalah yang ditimbulkan dalam konflik atau disintegrasi sosial akibat dari diferensiasi. Ya. Jelaskan latar belakang kemajemukan di Indonesia. Sebutkan klasifikasi ras. Oh, aliran politik yang Anda diketahui di Indonesia. Nah, itu tadi. Ada ini jadi kalau kita belajar sosiologi, nanti kita belajar ilmu sosial. Belajar ilmu sosial, nanti ada yang namanya sosialisme. Orang yang belajar sosialisme kalau di negara Indonesia nanti dekatnya dengan istilah komunis. Kenapa? Karena komunis itu dari katanya komunal. Komunal itu artinya kelompok. Jadi ya kelompok sosial. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar sosialis. Kita sosiologi, berarti kita jadi sosialis. Kenapa orang yang sosialis di negara-negara sosialis di dunia ya, kalau kita lihat ada yang namanya negara Kuba di Amerika Latin sana, satu-satunya negara yang masih berani menentang Amerika, yang akhirnya apa, walaupun dia punya minyak banyak tapi tetap aja rakyatnya masih terlihat miskin. Kenapa? Karena diblokir oleh Amerika sebagai pemegang negara kapitalis. Jadi di dunia ini memang masih ada pertentangan antara kapitalis dan sosialis gitu. Nah, pertentangan inilah yang disebutnya dengan istilah konflik. Jadi diferensiasi sosial terhadap lahirnya konflik. Betul. Orang kalau dikelompok-kelompokkan lama-lama jadi konflik. Ya. Orang dikelompok-kelompokkan lama-lama kan menjadi konflik. Oke, kita balik lagi ke PPT dulu ya. Supaya enak kita lanjutkan. Konsekuensi diferensiasi sosial terhadap konflik dan integrasi sosial. Jadi konflik-konflik masalah potensi sara, suku, agama, ras, ya kayak di Indonesia. Nah, ini karena apa? Karena kita harus tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk itu apa? Adanya segmentasi ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Ya, itu tadi sudah disebut masyarakat Indonesia ada masyarakat multikultur, jadi majemuk, banyak banget. Memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Maksudnya apa? Lembaga yang non-komplementer. Lembaga non-komplementer itu artinya ada tidak saling melengkapi. Jadi tidak berkaitan. Ibaratnya struktur sosial, misalnya saya bikin paguyuban A, nanti orang dari daerah lain bikin paguyuban B. Ini daerah lain bikin paguyuban C. Ini kan sama-sama apa coba? Struktur sosial kan sama-sama
berdasarkan suku misalnya. Kayak di Taiwan aja lah. Ada Herox Ngawi, kalau nggak salah. Oh, itu orang Ngawi. Kemudian ada Gibas, gabungan anak Bima, apa? Kemudian ada Pantura, oke. Kemudian ada Arema, ya, Arema, Arek Malang. Nah, di Taiwan aja itu ada kelompok-kelompok sosial, jangan salah. Ada kelompok-kelompok sosial berdasarkan daerah asal. Ya. Dan itu bersifat non-komplementer, artinya tidak saling melengkapi. Yang orang Pantura dengan yang orang Ngawi nggak ada urusan. Ya orang apa Pantura misalnya dengan Arema nggak ada urusan, malah kadang-kadang katanya sempat jadi ribut seperti itu ya kan. Nah ini karena apa? Karena itu tadi diferensiasi sosial, kita sudah membedakan diri, memposisikan diri kita berbeda, lalu menjadi konflik, ya, lalu menjadi konflik. Nah, ini yang harus kita hindari. Bagaimana yang menimbulkan konflik itu salah satunya adalah karena masyarakatnya majemuk, yaitu tadi ada daerahnya macam-macam, sukunya macam-macam, dan kurang mengembangkan konsensus di antara anggota masyarakat. Apa itu konsensus? Konsensus itu adalah kesepakatan bersama, ya, kesepakatan bersama. Jadi dipakai kesepakatan bahwa kita sama-sama bangsa Indonesia. Jadi kalau sudah di Taiwan, nggak usahlah bawa daerah-daerah. Sama-sama tunjukkan bahwa kita adalah bagian dari Indonesia. Nah, itu ada kesepakatan atau konsensus. Tapi karena tidak ada konsensus, akhirnya malah ribut seperti itu. Sehingga relatif sering terjadi konflik. Kemudian integrasi sosialnya tumbuh karena paksaan dan ketergantungan ekonomi. Contohnya gimana? Contohnya ini kita lihat integrasi sosial ya. Contoh yang integrasi sosial di Papua ya. Ada yang disebut dengan istilah kecemburuan sosial. Tahu ya, cemburu ya. Kecemburuan sosial contohnya bagaimana? Contohnya begini. Banyak warga pendatang atau warga rantau yang dari Sulawesi Selatan, yang dari Jawa, yang mampir di Papua. Ya, mereka merantau di Papua yang asalnya dari Sulawesi Selatan atau dari Jawa. Dan ternyata mereka berusaha keras sehingga mereka berhasil. Ya, sehingga dari sisi ekonomi mereka lebih baik dibandingkan dengan penduduk asli Papua misalnya. Maka timbullah kecemburuan sosial. Warga Papua akhirnya ngomong, wah kok mereka yang pada punya toko, wah mereka semua yang pada punya duit, kok mereka semua yang megang ini itu segala macam. Di sini akan timbul kecemburuan sosial. Tapi kalaupun tidak, maka masyarakat Papua itu nanti ada ketergantungan ekonomi. Jadi dia masih mau bersatu, integrasi sosialnya tumbuh karena terpaksa. Terpaksa kenapa? Karena yang dagang itu orang Jawa. Kalau orang Jawanya diusirin, nggak ada yang pada mau dagang. Contohnya seperti itu. Ya, ini adalah bentuk daripada integrasi sosial yang tumbuh karena paksaan dan ketergantungan ekonomi. Ya, ini kita lihat bahasnya secara umum ya. Ya lebih khusus lagi kita lihat di Indonesia. Kemudian adanya dominasi politik oleh suatu kelompok. Ini pasti dominasi politik biasanya oleh kelompok yang mayoritas. Mayoritas itu apa? Orang yang banyak gitu. Ya, seperti itu. Nah, menurut William Liddell, ini seorang tokoh. Nah, betul, ada kesenjangan sosial juga, betul. Jadi selain kecemburuan sosial, ada kesenjangan sosial, yaitu tadi antara
masyarakat perantau yang ternyata gigih, berusaha, bekerja, sampai akhirnya mereka berhasil secara ekonomi lebih baik. Sementara masyarakat asli kurang. Nah, itu ada kesenjangan, ada perbedaan. Sehingga orang yang ekonominya tinggi biasanya mampu menyekolahkan anaknya lebih tinggi. Sementara orang yang ekonominya rendah sulit untuk bisa menyekolahkannya jadi lebih baik gitu kan. Iya, seperti itu. Kayak di Taiwan ya, kesenjangan sosial antara perantau dengan pribumi. Ah, tapi maaf ya ini off the record. Tapi banyak orang mengakui bahwa di Asia itu kadang lebih sara atau lebih rasial. Jadi kalau kalau rasial itu kadang Jawa itu lebih rasial. Sebagai contoh, orang Taiwan kalau nanya dengan kamu dari mana? Dari Indonesia. Kamu dari mana? Dari Vietnam. Itu kesannya ada sesuatu, ya ada sesuatu lah di situ ya. Kenapa? Karena seperti, wah ini dari negara belakang, oh ini dari negara dunia ketiga. Dan itu ras, seperti dibeda-bedakan. Lain kalau mereka ketemu sama orang bule, walaupun bule kere, orang asal udah kelihatan kulit putih, orang Eropa pasti dia berperilakunya berbeda dengan ke orang Indonesia. Padahal statusnya adalah kita sama-sama perantau di sini. Oke, itu sekedar intermezzo saja. Tapi teman saya beberapa kali sudah menyatakan memang demikian kenyataannya bahwa kadang orang Taiwan sini lebih, kalau ditanya orang mana, orang Indo, sepertinya merendahkan. Entah kitanya yang kurang bisa membawa diri atau bagaimana. Oke, sebagian besar anggota suatu masyarakat sepakat tentang batas-batas teritori dari negara sebagai suatu kehidupan politik. Betul. Jadi integrasi masyarakat bahwa Indonesia integrasinya harus dijaga. Dari Aceh sampai Papua, Sabang sampai Merauke. Batas teritorialnya itu jelas. Kalau Aceh tidak mengakui bagian dari Indonesia, berarti dia tidak berintegrasi. Kalau Papua merasa bukan bagian Indonesia, berarti integrasinya lemah. Padahal batas-batas teritori negara ini sudah jelas bahwa Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau itu ya itulah Indonesia. Sambung menyambung menjadi satu. Gitu. Kemudian yang berikutnya, sebagian besar anggota suatu masyarakat sepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan serta proses-proses politik dan sosial yang berlaku bagi seluruh masyarakat di seluruh wilayah negara tersebut. Contoh, integrasinya bahwa Aceh mengakui Indonesia, Aceh mengakui bahwa Aceh adalah bagian dari Indonesia. Kalau Aceh bagian dari Indonesia berarti Aceh akan ikut pada Undang-Undang Dasar 45, ikut dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Jakarta. Papua adalah bagian dari Indonesia, karena itulah Papua mengikuti apapun keputusan yang dibuat di Jakarta. Pemerintahan, aturan-aturan, proses politik. Proses politik misalnya ada pemilu, ada pemilihan presiden, semua ikut. Kalau proses politik misalnya ada undang-undang yang harus dilaksanakan, harus dilaksanakan. Itu kalau berlaku, kecuali kalau dibikin khusus. Makanya ada Undang-Undang Daerah Istimewa, Undang-Undang Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Daerah Otonomi Papua. Seperti itu. Tapi itu tetap dibuat dalam sebuah kesepakatan, dibuat dalam suatu aturan melalui sistem pemerintahan yang diakui. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kekuatan yang relevan dan fungsional dalam proses integrasi. Yaitu adanya homogenitas kelompok. Jadi kelompok itu homogen. Homogen itu artinya apa? Homogenitas itu maksudnya apa? Ya, kalau istilah homo ya, homogenitas. Kalau dari sisi gender,
Istilah homo itu artinya sejenis. Homogenitas kelompok. Jadi kelompoknya itu sejenis. Lawannya dari homogenitas adalah heterogen. Jadi kalau masyarakat multikultur itu adalah heterogen. Hetero itu banyak. Jadi bermacam-macam kelompok, makanya itu heterogen. Tapi kalau kelompoknya cuma 2 atau cuma 1, malah itu berarti homogen, dianggap sama semua. Contoh, kelompok homogen itu adalah misalnya satu daerah penduduknya muslim semua, maka itu homogen karena semuanya muslim. Tapi jika satu daerah itu ada muslim, ada Nasrani, ada Buddha, ada Hindu, dan sebagainya, maka itu menjadi kelompok yang heterogen. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin ada proses integrasi, maka kelompoknya ada homogenitas kelompok. Jadi kelompoknya menyatu. Sejenis, menyamakan gitu, atau membuat jadi sama. Kekuatan yang relevan dan fungsi dalam proses integrasi adalah besar kecilnya kelompok. Jadi selain homogenitas juga besar kecil ukuran kelompok. Biasanya kalau kelompoknya besar, maka integrasinya gampang asal pegang kepalanya gitu kan. Maka yang kecil-kecil ngikutin. Tapi kalau kelompoknya kecil, kemudian banyak, wah susah ngaturnya. Seperti itu ya. Kemudian proses integrasi itu diperlukan perpindahan fisik. Contohnya untuk menjaga proses integrasi ini salah satunya lewat transmigrasi. Ya, pemerintah melakukan transmigrasi salah satunya yaitu untuk menjaga integrasi nasional. Kenapa? Bahwa di Papua tidak hanya penduduk asli Papua saja, tapi ada penduduk Jawa, ada penduduk Kalimantan, ada penduduk Sumatera, ya. Dan orang Sumatera pun sama. Penduduknya bukan hanya Sumatera tapi ada juga Jawa, ada juga Kalimantan, Sulawesi. Nah, seperti itu. Karena ada perpindahan fisik. Kemudian yang berikutnya adalah efektivitas dan efisiensi komunikasi. Ini penting. Makanya Indonesia dulu pertama kali sejak tahun 1976 sudah meluncurkan satelit Palapa. Indonesia itu canggih. 76 sudah punya satelit. Kenapa? Karena apa? Karena Indonesia itu pulau-pulau. Jadi untuk efektivitas dan efisiensi komunikasi, maka diperlukan alatnya lewat satelit itu. Siaran TV-nya Jakarta, berita-berita di Jakarta bisa disaksikan di Papua, bisa dilihat di Aceh. Jadi ada efisiensi dan efektivitas komunikasi, sehingga saluran informasi itu tentang undang-undang baru yang ditetapkan misalnya oleh pemerintah Jakarta, maka dikomunikasikan dengan efektif sehingga seluruh daerah akan melaksanakannya. Contoh, kenaikan harga BBM efektif mulai malam ini jam 12 malam. Maka harga BBM berubah naik dari harganya misalnya 7.000 jadi 7.500 misalnya. Itu ada efektivitas dan efisiensi komunikasi. Maka malam itu diumumkan semua wilayah Indonesia sama harganya. Ya kan? Seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami. Tahap integrasi sosial ada sebagai berikut, yaitu ada proses yang namanya akomodasi, kemudian kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan tidak?
Jadi tahap integrasi sosial itu ada yang kita kenal dengan akomodasi. Jadi ya contohnya integrasi itu ada akomodasi itu begini ya. Orang kalau punya usulan tidak didengarkan ya, maka dia akan pergi. Contohnya. Itu artinya apa? Itu artinya tidak diakomodasi. Ya, kalau kayak baca berita lah, anggota dewan masing-masing menyampaikan pendapatnya dari fraksi, dari partai, tapi suaranya nggak didengar, berarti tidak diakomodir istilahnya kan. Tidak diakomodasi. Jadi, kalau kita ingin integrasi sosialnya baik, maka kita harus mengakomodasi. Maksudnya apa? Ya, dengarkan, ditampung, diterima apa maunya misalnya, apa usulnya, apa keinginannya, itu diakomodasi. Paham ya maksudnya akomodasi? Kemudian kerjasama, ya, kita harus kerjasama lah. Kalau tidak bekerja sama berarti susah. Oke, ini sambil kita intip bukunya ya. Coba. Perbedaan budaya menunjukkan konflik sosial, konflik antar kelompok, konflik antar etnis, agama, dan golongan. Kalau ada disintegrasi sosial, maka akan disintegrasi bangsa. Ini contohnya seperti ini. Faktor penyebab konflik sosial. Sujono Sukanto, konflik diartikan suatu proses sosial individu atau kelompok yang bersama tujuan dengan jalan menentang pihak lain, disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Kenapa ada konflik? Karena ada perbedaan antar individu. Ya. Semua diciptakan berbeda-beda. Ya. Oke, perbedaan kebudayaan. Menurut Haskovic, budaya langsung mempengaruhi perilaku dan kepribadian individu-individu yang tinggal dalam lingkungan masyarakat yang ada dalam budayanya tersebut. Contoh di sini, masyarakat Baduy adalah masyarakat dengan budaya yang eksklusif, di mana mereka sulit menerima masuknya budaya asing. Dengan masuknya budaya asing ke Baduy, tidak jarang akan menimbulkan konflik intern maupun ekstern. Mulai berbagai sumber referensi, contoh konflik yang terjadi di Indonesia yang diakibatkan karena adanya perbedaan budaya. Perbedaan kepentingan. Manusia sebagai makhluk sosial, kehidupannya tak lepas dari masyarakat. Jadi, ya orang bisa konflik ya karena ada kepentingan lah. Contohnya, ya kita lihat buruh ingin dibayar mahal, tapi perusahaan ingin bayar murah. Nah, ini kan akan terjadi pertentangan. Nah, itu biasanya konflik. Kalau udah konflik akhirnya demo, buruhnya demo supaya naik harga, naikkan harga seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adanya perubahan sosial, ya, atau transformasi sosial atau perubahan menyeluruh dalam bentuk rupa sifat watak hubungan timbal balik antar manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Transformasi sosial diartikan dengan perubahan sosial. Faktor penting yang mungkin terlibat dalam perubahan sosial adalah peranan faktor penduduk, teknologi, nilai kebudayaan, dan gerakan sosial. Perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, dan seterusnya. Ya. Contoh, perubahan sosial, kayak anak muda zaman sekarang. Ya. Anak muda zaman sekarang dengan anak muda zaman dulu seperti itu.
Kemudian konflik antar kelas. Kelas sosial merupakan penggolongan masyarakat atas dasar kriteria ekonomi dengan karakteristik tertentu. Ini tadi yang kita sebut konflik antar kelas ini, ya tokohnya adalah Karl Marx, ya disebut dengan tokoh sosiologi yang membedakan kelas sosial antara kapitalis pemilik modal dengan golongan buruh. Nah ini tadi yang akhirnya menyebutkan konflik antar kelas ini menjadi terkait dengan istilah komunis ya. Nah, jadi eksploitasi kelompok bawah buruh dengan majikan atau manajemen. Kemudian konflik antar kelompok. Ya konflik antar kelompok banyak. Ya banyak sekali. Tawuran antar kampung itu contohnya. Kemudian ya tawuran antar partai gara-gara pemilu ribut. Nah itu seperti itu. Kemudian konflik antar generasi. Ya demonstrasi mahasiswa reformasi total. Nah itu yang melengsarkan Presiden Republik Indonesia. Itu sama seperti itu ya. Ada konflik antar etnis, agama, dan golongan. Ini paling sering di Indonesia. Konflik antar pemeluk agama sering nih. Dengan konflik antar golongan juga banyak. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya. Jadi kalau di Indonesia itu konflik sangat gampang sekali terjadi ya. Dari soal ekonomi, dari soal budaya, dari soal agama, itu gampang sekali terjadi. Kenapa? Karena masyarakatnya multikultur, masyarakatnya berbeda-beda. Jadi kalau tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada proses integrasi yang baik, maka akan mudah menjadi keributan ya. Ya. Contoh kasus ya, kita yang di sini saja yang di Taiwan sama-sama tahu ya kan, sama-sama tahu kan di Taiwan bagaimana orang Indonesia berkonflik. Ada konser, ya, konser musik atau konser dangdut atau konser apa, tiba-tiba ya ada orang yang misalnya terpengaruh karena pesta, tiba-tiba minum, mabuk dan seterusnya, akhirnya ribut. Nah, itu adalah konflik gitu, konflik sosial. Itu bisa terjadi di mana saja di Indonesia, termasuk sampai ke luar negeri warganya. Nah, itu juga harus kita jaga. Makanya teman-teman di sini yang ikut di KPC, ya kalau pesan Pak Agung dari KDI itu pasti selalu bilang begini. Kalau teman-teman sudah mulai ikut KPC, buktikan bahwa teman-teman itu adalah terpelajar, pakai tanda kutip. Maksudnya apa? Maksudnya ya tidak memberi contoh pada teman-temannya yang lain. Seperti ayo mengajak untuk ikut pakai C, atau kalaupun mereka tidak mau ikut pakai C, tapi mengajak mereka untuk berbuat lebih baik. Gitu, ya. Seperti itu. Jadi jangan, ya apalagi kita udah belajar sosiologi, sudah tahu apa itu konflik, sudah tahu apa itu integrasi sosial, sudah tahu apa itu stratifikasi sosial, ya kita tahu diferensiasi sosial, kita harus tahu menempatkan diri kan, teman-temannya gimana, seperti itu ya, seperti itu. Jadi ini yang harus uh, jadi catatan buat kita semua ya. Oke, mungkin waktunya sudah hampir setengah 12 ya, karena kita tadi mulai jam 10 lebih sedikit.
dan waktunya sudah cukup. Jadi teman-teman juga mungkin besok harus beraktivitas, harus bekerja lagi. Mungkin pertemuannya malam hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita sambung lagi di jadwal berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah nanti PPT-nya ini akan saya upload ya. Terus teman-teman kalau sudah punya apa itu modulnya, bukunya ya dibaca dulu ya. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.